Pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang Undang-Undang Kepailitan di mata kuliah kita di Hukum Bisnis dan Perbankan. Hukum kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator. Jenengan kalau ingin jadi kurator, pertama lulus dari sarjana hukum dulu, guys. Sarjana hukum bisa lewat PKPA dulu, jadi pengacara, baru ikut pendidikan kurator. Dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi. Litigasi berarti melalui pengadilan, yaitu pengadilan niaga. Kepailitan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran hutang atau yang kita singkat dengan UUK 2004. Sebelum diundangkannya UUK 2004, masalah kepailitan ini diatur dalam Stablat 1905 217 Jonto Standard 1906 nomor 348 tentang Violation Fair Ordering, yaitu undang-undang tentang kepailitan yang kemudian diperbarui melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 98 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 98. Ya, stambat itu adalah lembaran kertas atau lembaran negara yang berisi aneka peraturan resmi dari pemerintah yang mempunyai tahun penerbitan dan nomor urut. Nggih. Jadi stambat itu kalau yang itu kan bahasa Belanda, yang ada sekarang namanya Lembaran Negara Republik Indonesia. Kurator itu teman-teman adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Nggih. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan rumusan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum atau beslah atas kekayaan debitur yang pailit. Iya, PKPU tadi ya, PKPU adalah proses penundaan kewajiban pembayaran hutang, ya, adalah proses di mana pengadilan melarang kreditor untuk memaksa debitur dalam membayar utang pada jangka waktu tertentu. Pada jangka waktu tersebut, debitur dapat mengajukan rencana perdamaian dengan para kreditornya. Penundaan kewajiban bayar utang ini ya. Kemudian apa saja syarat sehingga debitur dapat diajukan sebagai debitur pailit? Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tahun 2004 yang berbunyi debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunasnya sedikit satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dari pasal tersebut dapat diketahui syarat untuk mengajukan debitur sebagai debitur pailit satu. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur. Dua, debitur tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan pernyataan pailit ini diajukan ke pengadilan niaga dan yang berhak mengajukannya antara lain adalah krediturnya, debitur itu sendiri, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan jaksa demi kepentingan umum. Permohonan pernyataan pailit yang telah diterima oleh pengadilan akan diproses melalui sidang pemeriksaan dan selambat-lambatnya putusan pailit harus dibacakan 60 hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit. Jadi sekarang proses hukum itu singkat.
cepat dan tidak bertele-tele. Akibat kepilitan terhadap kewenangan debitur pilot dalam bidang hukum kekayaan, kepilitan ini diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pilot dan akan menghasilkan sebuah putusan pilot. Dalam putusan pilot terdapat beberapa akibat hukum bagi debitur pilot. Salah satunya berakibat pada kewenangan berbuat debitur pilot dalam bidang hukum harta kekayaan. Hal ini mengakibatkan kewenangan debitur menjadi sangat terbatas. Debitur pilot hanya dapat melakukan perbuatan yang dapat memberikan suatu keuntungan atau perbuatan yang dapat menambah jumlah harta kekayaan yang selanjutnya dijadikan sebagai budel pilot. Tetapi apabila perbuatan debitur pilot tersebut dimungkinkan akan mendatangkan kerugian atau dapat mengurangi harta pilot, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pilot. Pembatalan tersebut bersifat relatif. Artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pilot saja, sebagaimana diatur di dalam pasal 41 Undang-Undang Kepilotan tahun 2004. Tindakan yang dilakukan kurator untuk pembatalan tersebut disebut dengan aksio Paulina. Selain untuk melindungi harta pilot tidak berkurang, pembatalan tersebut juga dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditur agar tidak dirugikan. Ya, aksio Paulina itu adik-adik adalah suatu upaya hukum untuk menuntut pembatalan perbuatan hukum debitur yang merugikan krediturnya atau hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap kreditur untuk menuntut kebatalan dari segala tindakan debitur yang tidak diwajibkan. Ya, selain ada asas aksio Paulina, ada asas pari passu pro rata parte. Ini sesuai dengan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi semua kreditor mempunyai hak yang sama atas aset dari debitur, kecuali ada alasan-alasan yang satu atau lebih diutamakan atau didahulukan. Sebagaimana diatur di dalam pasal 41 ayat 2 tahun Undang-Undang Kepilotan 2004 dinyatakan bahwa pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi debitur, bagi kreditur. Undang-Undang Kepilotan 2004 juga mengatur mengenai perbuatan hukum satu pihak yang dilakukan oleh debitur pilot, yakni perbuatan hibah. Hibah tersebut diatur di dalam pasal 43 Undang-Undang Kepilotan 2004 yang berbunyi, hibah yang dilakukan oleh debitur dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Dari peraturan di atas dapat kita simpulkan bahwa kurator tidak perlu membuktikan apakah si penerima hibah mengetahui perbuatan hibah tersebut merugikan kreditur atau tidak. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan pihak ketiga, nggih. Kurator hanya perlu membuktikan bahwa debitur dianggap mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur. Dan apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pilot ditetapkan. Selain itu, di dalam Undang-Undang Kepilotan 2004 juga diatur juga mengenai pembatalan pembayaran utang oleh debitur pilot dikarenakan adanya kecurigaan guna menguntungkan salah satu kreditur. Hal tersebut diatur di dalam pasal 45 Undang-Undang Kepilotan 2004 yang isinya adalah pembayaran suatu hutang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pilot debitur sudah didaftarkan atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara kreditur dan debitur.
dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor-kreditor lainnya. Kepailitan ini hanya dapat mengakibatkan kewenangan berbuat debitur pilot menjadi lebih terbatas, khususnya pada bidang harta kekayaan. Kewenangan untuk mengurus dan membereskan hartanya berpindah ke kurator dan debitur pilot hanya dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan. Apabila perbuatannya tersebut memberikan suatu keuntungan yang dapat menambah harta pilot. Dari perbuatan hukum yang dianggap dapat merugikan kreditor tersebut atau mengurangi harta pilot, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pilot. Selain itu, untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merugikan harta pilot wajib mengkonsultasikan perbuatan hukum yang dilakukan pada kurator sebelum melakukan perbuatan hukum, khususnya dalam perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan.